Hari ini tema yang kita angkat adalah isu terakhir yang sedang dilanda khususnya di wilayah Kabupaten Kayong Utara. Tema yang kita angkat adalah mengenai waspada terhadap cuaca ekstrim. Perbincangan di siang hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber dari Yayasan Palung bersama Ridwan. Selamat siang Bang Ridwan. Halo, selamat siang Bang Anggi. Ya, kita berjumpa kembali dengan orang yang sama tetapi Ya. di tahun yang baru ya Bang Ridwan ya. Udah 1 tahun kita nggak ketemu. Ya, Udah udah banyak Bang Anggi nih. Aduh, alhamdulillah lah ya. Tetapi di tahun 2024 ini mestinya banyak sekali plan-plan yang harus dijalankan lah. Karena itu perlu sekali ya. Iya. Kita sudah menutup lebaran 2023, harusnya lebih move on lagi 2024. Banyak sekali rencana-rencana yang harus memang kita capai gitu Bang Ridwan ya. Harapan-harapan juga sih Iya. pastinya harapannya. Gimana Bang Ridwan untuk plan 2024 ini? Ya, di tahun 2024 ini sebenarnya sesuai visi misi dari Yayasan Palung sendiri bahwa kita fokusnya memang di konservasi terhadap orangutan dan habitatnya ya. Jadi tetap sebenarnya dengan tahun-tahun sebelum mungkin hanya saja di konsepnya aja nanti yang dikemas yang dengan. Ya. Jadi kalau secara umum cuaca ekstrim itu merupakan fenomena alam di mana dapat juga dikatakan sebagai fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial dan menimbulkan korban jiwa. Dan Indonesia adalah wilayah yang rentan terhadap terjangan cuaca ekstrim ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tahu bahwa negara kita itu kan negara yang memang dilalui oleh garis khatulistiwa. Yeah. Nah, artinya kita memiliki 2 musim, musim hujan dan musim panas atau musim kemarau. Dan itu pasti bencana yang sering terjadi di negara kita itu banjir. Nah, Banjir ya? Kemudian kalau kayak di negara Amerika kayak angin apa itu namanya itu kan di tempat kita kurang lah kayak gitu. Tapi yang paling sering tempat kita banjir, kemudian akan berpotensi terjadinya longsor kayak gitu. Nah, walaupun dari pengertian tadi bahwa bisa menimbulkan korban jiwa atau menimbulkan tatanan kehidupan sosial, tapi di tempat kita walaupun di bulan Januari dari awal bulan sampai di sekarang tanggal 25 kemarin kita kan sempat juga ada beberapa musibah lah ya. Yeah. Walaupun tidak signifikan lah dampaknya terhadap masyarakat, setidaknya tuh ada gitu. Contohnya kemarin kita kedatangan angin ya. Ya, yang cukup kencang juga ya. Iya kan, yang siang hari saya ingat itu. Jadi menimbulkan bencana gitu. Kekhawatiran di tengah-tengah masyarakat juga ya Bang Iya, Ridwan ya? betul. Bahkan kemarin itu ada beberapa pohon tumbang ke jalan ya kan yang menuju ke pantai itu kan. Nah, kemudian yang ekstrimnya itu yang ini di pasar rakyat ya. Iya. Yang sempat berhamburan lah lapak-lapak masyarakat yang ada di situ gitu. Dan kemarin juga saya waktu itu kebetulan ada di kantor dan anginnya tuh memang lumayan kenceng karena kebetulan kantor saya itu berdekatan dengan pohon-pohon tinggi gitu kan. Jadi kami memutuskan untuk menjauh gitu dari kantor, takutnya ada pohon tumbang. Ya, Karena ya. sempat ada juga pohon cempedak yang umurnya udah bisa dikatakan puluhan tahun. Saya tanya dengan orang lokal di situ ya, ini umurnya udah berapa gitu kan, sampai sampai terangkat gitu akarnya kena angin itu kan. Udah sampai di level itu ya Bang Iya, Ridwan ya? sampai dia itu condong ke arah kantor dan kemarin memutuskan kami tebang karena sayang juga kan sebelumnya udah besar gitu kan, tapi akhirnya kita tebang karena daripada nanti menimbulkan korban jiwa Iya. ya kan bagus kita cari amannya lah kayak gitu. Nah terus kemarin juga kami di kantor itu saya ingat kita sempat ada hujan sehari semalam ya kan di awal bulan kalau nggak salah. Nah itu sekitar jam setengah 1 malam itu Bang, kantor kami itu kebanjiran dah semacam lautan pokoknya. Jadi begitu saya keluar tuh tinggal sedikit lagi, paling 5 cm lagi udah naik ke lantai. Karena fondasi lantai kami itu cukup tinggi ya, ada sekitar 1 meteran lah dari bawah tanah sampai ke atas. Itu bisa seperti itu dan korbannya motor-motor kami yang akhirnya tenggelam gitu kan. Tergenang oleh air ya Iya, Bang Ridwan ya? betul. Itu air luapan dari sungai atau air yang dibawa dari laut Bang Ridwan? Sejauh ini kita itu di bulan ini ya, Iya. udah 2 kali kantor kami kebanjiran. Nah kemarin itu kalau saya lihat dia itu situasinya memang dari sungai, dari sungai ya? dari arah bukit itu kan, Gunung Palung lah. Iya. Kemudian karena mungkin kondisi kantor kami itu dekat dengan sungai, aliran sungai, jadi sungainya meluap. Kemudian ya pasti kan dia kan airnya ngalir dari tempat tinggi ke rendah gitu Iya. kan. Jadi dia cari posisi yang rendah. Jadi air itu lajunya itu ya lumayan gitu. Iya. Gitu. Kalau sepengetahuan Bang Ridwan aja nih ya, Iya, iya. di Kayong Utara sendiri pernah mengalami hal seperti ini nggak di tahun-tahun yang belakangan? Atau 10 atau bahkan 5 tahun yang lalu gitu Bang Ridwan? Yang paling ekstrim itu selama saya kerja di Yayasan Palung, saya kan kerja dari 2019 ya. Tapi Yeah. saya kenal Yayasan Palung sudah lama, dari 2014 itu udah memang. Cuman yang paling parah itu Bang pada tahun 2021. Saya ingat betul yang memakan korban 2 orang itu kan. Yeah. Yang tanah longsor yang bahkan mungkin teman-teman di luar sana kalau misalnya pas lewat di Desa Pampang itu di posisi sebelah kanan ya, kalau dari Ketapang ke Kayong itu ada bekas longsoran. Dan itu Yeah. waktu itu memakan korban 2 orang, kemudian kantor kami juga dampaknya dan itu luar biasa. Lumpurnya aja kami bersihkan itu hampir 1 bulan Bang, untuk bersihkan lumpurnya aja itu karena di halaman itu kan, karena dia mengendap kemudian menjadi padat gitu kan. Dan itu pun kita butuh bantuan ini alat pemadam kebakaran untuk nyemprot itu biar cair gitu kan. Kalau gunakan cangkul ya lama banget gitu kan. Itu pada awal mulanya
Apa yang terjadi Bang Ridwan sehingga mendapatkan korban hingga tewasnya 2 orang pada waktu itu Bang Ridwan? Apa namanya, waktu itu kan hujan ya, Yeah. curah hujan sih yang berpengaruh, curah hujan tinggi, kemudian adanya longsor. Ya saya sih nggak tahu persis ya gimana cerita dari korban itu, karena pada waktu itu saya posisinya memang nggak berada di lokasi. Saya waktu itu ada kegiatan di Sponti gitu kan, jadi nggak ada di situ gitu Bang. Jadi intinya curah hujan tinggi waktu itu. Jadi curah hujan dari pagi sekitar jam 5 subuh sampai sore paling sekitar jam, katanya sih jam 1 gitu, 1 siang ya, itu udah mulai reda hujan. Ya, baik. Kalau kita menelaah dari sisi lingkungan nih Bang Ridwan, Ya. faktor-faktor tersebut kenapa bisa terjadi? Apakah itu juga ada peran manusia yang ya bisa dikatakan mungkin membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungannya, ya udah yang penting aku bekerja di lingkungan itu tidak memikirkan lingkungan yang ada dan tidak memikirkan masyarakat sekitar. Ada nggak faktor-faktor seperti itu Bang Ridwan? Pada dasarnya apa ya? Kalau kita bilang misalnya kondisi lingkungannya kurang baik, itu kan posisi kan di gunung ya. Iya. Kalau di gunung itu kan pasti kalau kita lihat Gunung Palung itu kan masih bagus karena Yeah. wilayah taman nasional kan. Ya mungkin memang itu memang dari alam sih Bang, kalau saya pikir. Oke. Selain dari faktor alam di Bang Ridwan, ada nggak sih kejadian-kejadian masa lampau yang berkaitan dengan peran manusia itu sendiri yang mengakibatkan kondisinya semakin memburuk seperti itu Bang Ridwan? Khususnya di Ya, di Kayong. atau secara umum. Ya, di Kayong terlebih dahulu lah. Oke. Kalau secara umum mungkin banyak sekali gitu ya kan. Kita berbicara lingkungan kita aja dulu. Ya kalau saya pikir sih, kalau untuk sekarang tuh memang sebenarnya untuk lingkungan kita ini masih bagus gitu, khususnya di Sukadana ya. Apalagi kita ini karena kawasan taman nasional, jadi kan sulit kalau misalnya, kecuali kalau memang kita berada memang di luar Kayong Utara, contoh di daerah Ketapang, itu kan banyak perusahaan sawit. Ya. Nah saya pernah waktu itu mewawancarai masyarakat di situ. Pak, di sini apakah waktu 20 tahun yang lalu apakah pernah terjadi banjir? Kan ini kan daerah hulu, saya bilang. Iya. Wajar kalau hulu itu kan tinggi gitu kan, kecuali daerah pesisir, kalau pesisir kan dekat laut gitu kan. Kata mereka bilang kalau dulu itu memang sangat jarang, minim sekali terjadi banjir, tapi sekarang asal hujan sebentar banjir. Mungkin salah satu faktornya itu ya adanya perambahan hutan tadi yang diubah menjadi lahan sawit. Jadi ketika air hujan turun kan sifatnya akar pohon itu kan mengikat mengikat air gitu kan. Tapi karena akarnya si sawit ini akar serabut dan dia sifat tumbuhannya itu hanya satu jenis, nah bisa jadi dia itu nggak maksimal untuk mengikat si air itu gitu. Jadi ketika air hujan turun ke tanah, ya udah dia ngalir aja. Akhirnya kan dia larinya kemana? Larinya ya pasti ke hilir yang dekat tempatnya rendah. Nah, masyarakatnya ini yang bisa jadi dampaknya kayak gitu. Bisa jadi Bang, kerusakan lingkungannya yang alih fungsi lahan yang skala besar-besaran, saya pikir itu bisa menjadi penyebab salah satunya. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar itu kan penyebab banjir itu pertama serapan air tuh nggak ada gitu. Iya. Kalau di kota tuh semua bahkan Pemukiman ya kan? udah jadi semen, udah jadi Iya, aspal, jadi air tuh bingung mau kemana. Kalau kita kan di sini masih aman lah. Saya pikir airnya juga tanahnya juga di sini kan masih banyak gitu kan, yang belum ditutupi oleh semen atau aspal. Atau kalau di kota besar tuh yang membuat banjir itu pasti kayak tersumbatnya saluran air kayak gitu sih. Berarti kalau untuk di Kayong sendiri dalam kategori aman lah masih ya Bang Ridwan ya? Iya. Kalau dari sampah Bang Ridwan? Kalau dari sampah, sepanjang sepengetahuan saya sih belum terlalu berdampak benar lah. Belum terlalu berdampak Walaupun ya? ada tapi belum berdampak benar kayak gitu. Oke, baik Bang Ridwan. Oke, mungkin saya lanjutkan sedikit lah ya. Oke, Karena silakan. ini sedikit informasi juga, banyak sih. Oke, jadi kalau dilihat apa sih bencana yang memang melanda khususnya untuk di Kalimantan Barat di awal tahun kita ini. Jadi dilansir dari info publik bahwa ada banjir yang melanda 9 kecamatan di Kabupaten Sintang. Nah, Sintang ini kan daerah hulu ya kan. Itu terjadi pada tahun berapa Bang Ridwan? Tahun ini pada tanggal terakhir itu update-nya tanggal 22 Januari 2024 itu berdampak terhadap 3.659 unit rumah. Nah, jadi artinya lumayan juga, nggak tahu ya ini daerahnya daerah mananya. Maksud aku di desa-desa apa saja. Iya. Intinya di Sintang, kemudian di Bengkayang juga ada Bang. Karena waktu itu saya pernah melihat salah satu video di media sosial gitu. Jadi lumayan juga itu banjirnya, bahkan sampai sampai ruko masyarakat di situ tuh kayak terendam gitu. Padahal kalau dipikirkan ini kan daerah hulu. Iya. Ya mungkin bisa jadi pertama curah hujan tinggi, kemudian daya serap air yang saya bilang tadi mungkin sudah berkurang Iya, lah, iya. gitu. Karena saya juga pernah membaca tuh Bang Ridwan ya. Iya, Untuk di daerah Sintang memang mereka daerahnya untuk potensi seperti itu agak minim lah. Iya, Tapi yang menjadi faktor pembicaraan media-media di sana mengatakan bahwa di sana juga sudah dialihfungsikan lahan-lahan yang awalnya Iya. hutan yang lebat, tapi sekarang sudah dialihfungsikan dengan perusahaan-perusahaan sawit dan tanaman-tanaman sawit seperti itu Bang Ridwan. Iya. Dan kalau banjir di lokasi-lokasi yang hulu seperti ini nggak seperti tempat kita. Kalau tempat kita ini begitu air turun dari air hujan turun, begitu surut surut air laut, Iya. ya udah langsung lewat gitu. Tapi kalau di Sintang atau di daerah hulu itu pasti dia bakal dulu tuh kayak ngendap dulu airnya, karena Iya. dia kan tinggi kan posisinya. Iya. Dia butuh waktu yang cukup lama untuk bisa airnya itu mengalir dari ke hilir kayak gitu. Akhirnya makanya kenapa kalau kejadian banjir di sana itu lebih lama surutnya airnya kayak gitu.
Ya, padahal ya mungkin ada juga ya saluran-saluran untuk pembuangan, tetapi dengan Ya. kondisi air yang lumayan cukup banyak susah juga. Karena gini kan, kadang kan di hilir airnya pasang. Iya. Nah, dihentam lagi dari hulu air apa karena air hujan Iya. jadi bingung airnya. Bertabrakan ya. Ya ibaratnya kalau kita ya, kalau Iya, udah iya. bertabrakan Iya. kan kalau kita tuh. Nah, itu secara logikanya kayak gitu. Iya, 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 iya. Ya, menarik ya kalau kita berbicara tentang cuaca ya. Apalagi ini ngomongnya di awal tahun 2024 Iya, loh ya. itulah. Aduh, ini sebagai pengingat untuk kita semua lah ya. Saya gini Bang pikirnya. Kan biasanya menurut para peneliti itu kan curah hujan tinggi itu terjadi pasti di bulan yang ber gitu kan. November, Desember, Iya, iya. Oktober gitu kan. Nah, ini tuh kenapa terjadi di Januari gitu. Ya, walaupun beberapa hari terakhir ini memang udah ya semoga sih udah mulai normal Iya, ya. iya, iya. Cuman kan ya namanya musim alam kita nggak tahu nih Bang. Tapi pemerintah kita mengatakan begini loh Pak Ridwan, Iya, iya. kita sedang dilanda El Nino, di mana Oh. fenomena El Nino itu kan merupakan fenomena musim kemarau ya kan? Iya, iya. Di mana ada beberapa, terutama ada berita-berita yang mengatakan di misalnya di Jawa Tengah, mereka sempat mengalami gagal panen karena curah hujan yang sedikit. Iya ya, padahal ya mungkin karena itu di daerah Jawa, tapi kalau saya pikir kalau untuk tempat kita sih curah hujannya masih tinggi lah ya. Tapi saya berpikir gini juga Pak Ridwan, kita kan dilewati garis khatulistiwa ya, kan? Iya, iya. Yang harusnya notabene akan lebih panas. Iya. Tapi kenapa justru kita berbeda dengan daerah-daerah di luar Pulau Kalimantan? Nggak tahu ya, mungkin karena apa ya, mungkin karena kondisi hutan kita juga masih ada. Iya, mungkin itu salah satu faktornya ya. Karena ini faktor alam nih. Iya, iya. Di luar nalar. Kita kan hanya bisa menilai, memprediksi aja ya karena Iya, 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 iya. fenomena itu gitu. Ya, itu ini juga menuntun kita sebagai masyarakat yang memang masih dalam lingkungan yang asri ya Pak Ridwan ya, Ya. untuk saling menjaga lah ya. Ya. Karena ini bukan tentang masalah alam, tetapi ini juga masalah keberlangsungan hidup kita sebagai manusia ya kan Pak Ridwan ya. Betul sekali. Oke Bang Ridwan, selain dari curah hujan yang tinggi gitu ya kan, Ya. ada nggak sih faktor-faktor lain mungkin tadi sampah untuk di Kayong mungkin agak nggak terlalu berpengaruh meskipun ada gitu ya Bang Ridwan ya. Ya, Semisalnya kalau memang ketika air pasang dari laut itu meninggi Bang Ridwan hingga mencapai tempat hunian kita di lingkungan masyarakat itu kadang ada nggak sih yang memang sampai separah itu Bang Ridwan? Berkenan dengan air pasang laut Bang Ridwan? Kalau kalau untuk di masyarakat kita sih sejauh ini memang belum banjir itu pasti ya, Ya. apalagi dan masyarakat itu memang sudah tahu yang terutama masyarakat yang memang tinggal di yang dataran rendah, Ya. kemudian yang memang tinggal di dekat-dekat pantai lah. Nah mereka juga kayak contohnya macam di Simpang Hilir itu kan. Nah itu kan kalau udah bulan akhir tahun itu pasti banjir Ya. di Pak Kuning. Tapi masyarakat itu udah tahu bahwa memang tempat dia itu kalau udah di bulan-bulan tertentu memang banjir gitu. Mereka udah antisipasi. Tapi, Udah antisipasi ya? Misalnya mereka buat rumah yang pondasinya tinggi ya. Iya, iya. Jangan pula nanti udah sering banjir rendah lagi kan. Iya, iya, iya. Kasihan juga. Jadi kalau banjir yang mengakibatkan sampai fatal sih alhamdulillah sih Bang. Kalau sejauh ini memang belum ada lah. Memang pada dasarnya kita mengulas kembali tadi bahwa memang di di awal tahun 2024 ini memang ada beberapa bencana yang memang kita alami gitu kan. Contohnya baru-baru ini di Kayong Utara sendiri ada kemarin itu kan angin kencang ya. Nah, angin kencang yang mengakibatkan ada beberapa fasilitas umum yang rusak, kemudian pohon yang tumbang, dan juga ada juga yang melibatkan merugikan masyarakat ya, yang contohnya di pasar rakyat ya kan, yang sehingga di situ lapak masyarakat situ tuh kena angin kencang gitu. Musibah lah ya Pak Ridwan ya. Iya, iya. Ya, mungkin ada beberapa dari saudara kita, apalagi yang memang berada di Pasar Rakyat Sukadana kemarin sedang dilanda bencana oleh akibat terjangan angin kencang yang cukup lumayan bisa mengganggu aktivitas di Pasar Rakyat Sukadana pada waktu itu. Kalau tidak salah itu terjadi di hari Jumat di tanggal 19 Januari kemarin kalau tidak salah ya Bang Ridwan ya. Di tanggal 19 kalau tidak salah. Terjadi mungkin Bang Ridwan bisa menjelaskan dampak apa saja yang ditimbulkan, mungkin dampaknya terhadap masyarakat, perekonomian masyarakat, mungkin dari sisi pedagang, dari sisi nelayan juga, dan beberapa pekerjaan-pekerjaan lainnya ketika masalah cuaca ini merebak di tengah-tengah masyarakat kita Bang Ridwan. Baik. Oke, sebelum kita berbicara ke dampaknya ya, mungkin saya akan bercerita sedikit kenapa sih bencana ini bisa terjadi di awal tahun 2024 itu. Jadi yang pertama itu mungkin ya, ini untuk di Kayong Utara kan kita ini kan dilalui oleh ada banyak gunung gitu, yang dilalui oleh beberapa lembah, yang kemudian kita juga memang dekat dengan daerah pantai. Nah, mungkin begitu angin turun, angin ini kan ngumpul di lembah, dan akhirnya dia melalui dan kita memang tinggal di daerah yang beberapa masyarakat juga tinggal di daerah lembah gitu. Ya, ya. Nah, jadi kalau memang misalnya daerah kita bukan pegunungan, mungkin akan lebih luas lah, jadi angin itu nggak ngumpul jadi satu gitu. Dan kita juga kita dekat dengan pantai, jadi wajar kalau begitu angin kencang dari arah laut menuju ke daratan kayak gitu. Nah, itu yang mengapa hal ini bisa terjadi. Kemudian yang selanjutnya itu curah hujan tinggi ya.
seperti yang saya bilang sebelum tadi, bahkan kita untuk di Kayong Utara ketika hujan 4-5 jam itu bisa dampaknya kena banjir gitu. Kemudian adanya pasang air laut, udahlah kita nih kena hujan lebat, kemudian dibantai lagi oleh pasang air laut gitu. Jadi airnya itu bisa bertabrakan lah antara pasang laut sama dengan curah hujan kayak gitu. Nah, apa sih yang dampak yang bisa ditimbulkan? Jadi yang pertama pasti ada terganggunya aktivitas para nelayan. Kenapa bisa seperti itu? Ya pasti ketika adanya angin kencang, kemudian curah hujan tinggi, nah pasti akan ada namanya ombak yang cukup besar gitu. Jadi kalau memang ini menjadi cuaca ekstrim, ya pasti ini bisa merugikan para nelayan yang harusnya mereka bisa mencari nafkah gitu dari mencari ikan, akhirnya bisa tertunda kayak gitu. Itu salah satu faktor yang memang dirasakan oleh dari nelayan itu sendiri ya Pak Ridwan ya. Iya, betul. Kalau pedagang-pedagang lain nih Pak Ridwan, ya kalau terjadi kemarin itu kan mengenai pedagang-pedagang yang ada di pasar. Ya. Kira-kira kalau ada dampak seperti itu yang harus dilakukan pertama kali apa Pak Ridwan? Ya yang pastinya masyarakat juga harus bisa, ya memang ini kan cuaca faktor alam ya, jadi kita juga nggak bisa memprediksi nih kapan datangnya gitu. Kecuali kalau BMKG lah mungkin mereka punya prediksi-prediksi tersebut. Tapi kan kalau masyarakat awam itu kan ya udah mereka beraktivitas seperti biasa, yang kadang kita tuh nggak bisa menebak gitu kan, yang hari ini panas tiba-tiba besok hujan gitu kan, yang nah ini artinya masyarakat juga harus bisa mengantisipasi bahwa di lokasi dia misalnya kayak ini ya berdagang gitu ya, jadi dia udah bisa mengantisipasi bahwa memang sebelumnya memang udah sering gitu terjadi kayak angin kencang atau banjir di wilayah dia berdagang. Jadi artinya dia memang sudah memiliki antisipasi itu gitu kan. Kalau seperti itu, apakah masyarakat harus perlu untuk selalu update informasi yang terus dilakukan oleh BMKG, Bang Ridwan? Sempat nggak ya mereka kira-kira? Ya, semisal seperti ini ya, ketika mereka melaksanakan aktivitasnya di pagi hari, tentunya harus untuk mengecek informasi yang ada di lapangan, apakah hari ini, ya kita berbicara tentang cuaca ya, apakah hari ini cuacanya bagus untuk melanjutkan aktivitas, ya ini penting sekali ya, apalagi bagi para nelayan seperti itu, karena kalau nelayan itu kan resikonya cukup besar juga ya Pak Ridwan ya, karena mengitari lautan yang memang begitu luas, karena ketika sudah dalam perjalanan kita kan nggak akan tahu tuh bagaimana kondisi di dalam perjalanan, apakah ada angin kencang, tiba-tiba datang hujan, ya kalau ada datang seperti itu kan kita ya minimal ada antisipasinya lah. Iya. Kalau kalau nelayan itu mereka itu gimana ya, kayak punya naluri gitu kalau saya pikir, karena mungkin karena memang kehidupan mereka memang sehari-hari dihabiskan di laut, jadi dia itu punya naluri lah. Jadi naluri misalnya, oh ini angin ini kurang bagus nih, udahlah nggak usah nelayan dulu. Tapi kan kalau misalnya barang ini terjadi terus-menerus, misalnya sampai seminggu ombak kencang atau lain-lain, kan kasihan juga kan mereka. Gitu. Ya walaupun ini sebenarnya faktor alam, kita juga nggak bisa melarang atau bagaimana datang gitu kan. Tapi ya itu pasti mengurangi pendapatan para nelayan lah. Kalau untuk pedagang, saya pikir karena mereka ini daratan, untuk mengupdate bagaimana nih kondisi cuaca kita di hari ini, apakah bagus atau enggak. Mungkin kalau saya pikir kalau menurut mereka penting, ya lakukan aja, kan sekarang di HP kan juga bisa ngecek gimana kondisi cuaca kita hari ini menurut BMKG yang ada di Kalimantan Barat, bahwa mendung atau hujan ringan atau apa kayak gitu. Saya pikir perlu sih. Nah, saya pikir juga Radio Kayong Utara kan setiap kali ini mungkin ada ada. Kan bisa juga dijadikan salah satu acuan. Ya, untuk itulah kami hadir ya, mohon didengarkan kepada masyarakat di luar sana. Kami karena selalu mengupdate informasi mengenai perakiraan cuaca, informasi seputar yang ada di Kayong Utara selalu kami update. Maka untuk itu perlu ada radio di rumah masing-masing. Sekalian promosi ya. Iya. Ya karena memang Bang Ridwan, kita adalah media yang akan selalu memberikan edukasi dan juga informasi-informasi kepada masyarakat apapun yang sedang terjadi di wilayah lingkungan Kabupaten Kayong Utara itu sendiri, Bang Ridwan. Oke, sedikit promosi ya. Lanjutkan Bang Ridwan. Ya, lanjutkan. Oke, jadi selanjutnya itu apa sih dampak yang bisa ditimbulkan dengan adanya cuaca ekstrim? Selanjutnya itu mobilitas masyarakat terganggu. Contoh yang saya bilang di awal tadi, untuk di daerah Sintang ya, yang banjir yang cukup besar gitu kan. Jadi harusnya mereka bisa beraktivitas, bisa memutar roda perekonomian. Jadi dengan adanya ini kayak mereka tuh bisa terganggu gitu, yang harusnya bisa beraktivitas setiap hari. Ya udahlah hari ini malah sibuk ngurus ini ya kan, untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka karena kena dampak banjir tadi ya. Jadi saya pikir mobilitas masyarakat terganggu, dan ini pasti bisa mempengaruhi kondisi perekonomian juga di daerah tersebut. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya itu rusaknya fasilitas-fasilitas umum ya, walaupun kita kemarin kena angin kencang ya, tapi saya pikir dampaknya belum walaupun banyak pohon tumbang, tapi kalau fasilitas umum mungkin masih aman lah, alhamdulillah ya kan. Cuman yang kayak yang di pasar rakyat itu kan, wah itu lumayan itu kan, bisa berhamburan. Iya. Saya juga sempat tuh berkunjung ke sana. Aduh ya, lumayan mengenaskan juga, kasihan juga ya terhadap pedagang-pedagang di sana. Itu pasti berdampak juga kan, yang awalnya mereka harus bisa berdagang dengan nyaman gitu, harus bongkar lagi ya kan, memperbaiki lagi kan ya. Yang harusnya hari itu bisa mendapatkan pendapatan, akhirnya harus ditunda dulu nih ya kan, untuk memperbaiki bangunannya kayak gitu. Ya terus yang terakhir mungkin adanya penyakit yang ditimbulkan banjir ya karena pastilah itu kayak diare, berdarah, penyakit kulit ya pastinya kan
kayak karena ada genangan-genangan air itu kan yang membuatnya demam berdarah. Kemudian diare ini kan penyakit perut ya, yang dan lain-lain. Jadi mungkin ini bisa mempengaruhi makanan yang mungkin entah di lalat atau apalah kayak gitu yang menyebabkan adanya diare kayak gitu. Ya. Tapi kadang sebagian dari masyarakat kita justru memanfaatkan momen ini untuk happy kan? Oh iya, terutama anak kecil. Iya, terutama anak-anak kecil. Ya. Itu bagaimana untuk mengontrol hal itu, Bang Ridwan? Karena kan ini bukannya gimana ya? Ini bukannya hal yang bersifat baik juga harusnya kan? Karena ada luapan, kita tidak pernah tahu selokan-selokan yang kotor kan bisa menguap, sehingga anak-anak yang memanfaatkan hal ini itu bisa terjadi seperti ini, seperti diare dan juga penyakit-penyakit lainnya. Mungkin ada sedikit saran kepada orang tua atau bahkan nggak apa-apa ini momen gitu. Ini menurutnya nostalgia ya. Yeah. mengingatkan saya dulu waktu kecil kalau pas musim banjir itu pasti suka tuh mandi-mandi di halaman. Kemudian kebetulan tempat saya itu di lahan gambut, jadi kalau udah musim banjir itu pada keluar tuh cacing-cacing tuh. Nah, untuk mainan. Tapi kan kalau anak-anak nggak peduli tuh ya. Nggak peduli entah sakit nanti kedua kali sakit atau enggak gitu kan. Tapi ya kalau dalam pikiran saya seperti ini sih Bang. Jadi udah ini musibah gitu kan. Nah, kalau misalnya ini kita jadikan beban susah juga. Nah, karena nggak mungkin kan kita harus pindah tempat meninggalkan rumah gitu. Jadi saya pikir ya udahlah dibuat happy aja gitu. Dalam mereka memindahkan barang-barang terus harus menjadikan beban kan susah. Jadi paling sarannya itu tadi sih, yang penting saya pikir nggak masalah sih anak tuh mandi di halaman, tapi yang penting jangan sampai berlebihan lah. Sehari pun nanti masuk angin pula ya kan. Tapi ada catatan tertentu ya, dalam tanda kutip mungkin banjirnya masih dalam tahap wajar gitu ya kan. Tapi kalau udah melihat kondisi air aliran air debit airnya laju ya mohon langsung ada juga kekhawatiran ya kan. Iya juga. Ya apalagi Bang Ridwan ini udah udah berkeluarga juga ya kan. Udah menjadi kepala keluarga ya, sama-sama lah mengingatkan di Bang Ridwan. Sebenarnya kalau kondisi banjirnya itu terjadi siang ya itu mungkin masih lah, karena kita beraktivitas kan siang hari. Tapi kalau seperti kami kemarin yang jam 1:30 malam enak-enaknya tidur ya kan, terus tiba-tiba nengok halaman kantor tuh macam lautan. Gimana agak kaget ya? Pasti kita pokoknya jam 1:30 tuh kami bangun semua, ngaitkan motor ke atas, nah ya udah lah. Itu sampai ke dalam rumah nggak Bang Ridwan? Atau sekedar untuk halamannya saja? Kalau misalnya hujan waktu itu dibantai 2 jam lagi, ya mungkin bisa jadi udah naik kayak tahun 2021. Tapi alhamdulillahnya waktu itu reda. Tapi kami udah nggak tidur tuh, antisipasi kan melihat di mana air di bakalannya turunnya gitu lah. Itu nostalgia nggak, mungkin mancing dulu gitu? Enggak sih, tapi kemarin yang lucu tuh ada kejadian di Bengkayang ya. Udah hujan tuh malam-malam, babi itu ada yang hanyut gitu. Jadi masyarakat tuh sempat menyelamatkan babi itu gitu. Saya lihat di media sosial gitu. Oh, dulu sampai babi pun hanyut ya. Aduh, menarik. Tapi Bang Ridwan nih ya, kita berbicara tentang mobilitas masyarakat yang sempat Bang Ridwan tadi sampaikan juga nih. Sekiranya nih Bang Ridwan, dampak terhadap ekonomi ketika mobilitas masyarakat itu terganggu, seberapa besar sih Bang Ridwan? Tergantung ininya sih Bang, rencananya ya. Kalau kejadian macam di di Jakarta dulu, kita ingat betul itu yang lumpuh total di Jakarta. Karena kita berbicara tentang mobilitas loh ya. Yang namanya mobilitas itu pastinya berkaitan dengan segala aspek. Pasti itu. Jadi kalau saya lihat yang waktu di Jakarta itu kan nggak tahu ya, lupa saya tahun berapa sampai banjir kayak gitu kan, benar-benar lumpuh perekonomian mereka tuh. Bahkan mereka yang harusnya bisa memproduksi di pabrik-pabrik gitu kan, nah ini tertunda karena karyawan nggak bisa datang. Nah, kemudian masyarakat pedagang-pedagang kecil juga yang harusnya berjualan di lokasi yang banjir itu yang kena dampak juga gitu kan. Dan saya pikir kalau untuk walaupun di Kayong Utara ini sebenarnya dampaknya alhamdulillahnya belum sampai sebesar itu lah ya. Tapi nggak tahu sih ya kalau yang tahun 2015 itu seperti apa dampaknya, ekonominya sangat berdampak atau enggak di Kayong Utara ini. Tapi kalau sejauh ini sih mungkin yang berdampak yang kemarin sih pasar rakyat atau yang memang lokasi-lokasi yang berdampak langsung terhadap banjir. Tapi saya pikir kalau yang daerah-daerah yang nggak kebanjir kan, kita kan juga air itu kan nggak sempat menggenang gitu kan, itu langsung surut ya udah, saya pikir masih aman aja. Kalau dalam tanda kutip lagi ya, kalau memang stok barang logistik kita memang memadai, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya Pak Ridwan ya. Karena yang namanya logistik itu kan perlu jasa angkutan. Iya betul. Kalau jasa angkutannya terhambat, ya tentunya dari segi logistik kita akan kekurangan gitu ya Pak Ridwan ya. Pasti kekurangan pasokan juga. Iya, karena ini berkaitan lagi lah ya. Bukan karena faktor cuaca, ini juga faktor kita sebagai manusia untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Ya, sekali lagi meskipun di Kayong Utara tidak terlalu begitu besar lah ya mengenai dampak-dampak cuaca seperti ini ya Pak Ridwan ya. Tapi itu sekedar pengingat aja untuk kita. Ya contoh kecilnya jangan buang sampah sembarangan aja deh ya. Itu udah cukup dimulai dari anak-anak kita yang masih dini gitu ya Pak Ridwan ya. Mungkin Pak Ridwan sedikit bisa memberikan saran yang terjadi di luar-luar sana seperti di perkotaan kan kadang itu adalah isu sampah nih Pak Ridwan. Sebelum kita memasuki dalam fase itu, mudah-mudahan tidak terjadi ya, Bang Ridwan kasih tips deh untuk kita bagaimana kita menjaga lingkungan yang baik agar kita suasana yang memang sudah asli, yang sudah indah ini jangan sampai dikotori Bang Ridwan. Tetap pertahankan seperti ini, kalau bisa ditingkatkan lagi Bang Ridwan. Baik. Jadi kalau berkaitan dengan sampahnya memang agak susah ya Bang. Karena memang ini sebenarnya masalah bukan hanya masalah di negara kita, bahkan dunia mempermasalahkan ini gitu. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu ketika karena kita ini makhluk sosial,
yang berdampingan dengan masyarakat atau makhluk lainnya gitu kan. Maksud saya dengan manusia-manusia lainnya gitu. Jadi hal yang pertama yang saya pikir itu perilaku kita ketika membuang sampah. Jadi jangan sampai kita membuang sampah misalnya sembarangan yang dapat menimbulkan perseteruan nih antara tetangga sebelah dengan sebelah. Ini kan bisa menimbulkan juga tuh. Nah, gara-gara buang sampah lalu kena pula. Itu saya pikir hubungan sosial itu yang pertama harus dijaga. Yang selanjutnya kalau berkaitan dengan sampah, yang memang untuk di Kayong Utara ini mungkin belum terlalu, tapi kalau kita tidak usah jauh-jauh lah, kita ke Pontianak saja. Bahkan gara-gara sampahnya kan baunya itu kan mengganggu banget itu kan. Bahkan di selokan-selokannya kan. Tapi alhamdulillahnya kalau di Pontianak itu masih ada petugas kebersihan itu yang memang membersihkan itu gitu, selokan-selokan. Jadi kan ini kan juga menjadi salah satu penyebab banjir juga kan. Selain banjir juga menyebabkan bau yang kurang sedap gitu. Yang dapat yang memang harus kita jaga. Jadi yang bisa kita lakukan kalau kita mau menghilangkan sampah itu rasanya sulit, tapi hanya bisa yang kita lakukan adalah meminimalisir terjadinya sampah. Buang pada tempatnya mungkin ya. Membuang pada tempatnya itu sudah kejadian, Bang. Misalnya kita makan gitu yang berpung plastik, kita buang ke tempat sampah. Nah, sampahnya nanti petugasnya ngambil, nanti dibuang lagi ke tempat TPA atau tempat penampungan akhir. Nah, itu kan tapi sudah terjadi sampah. Apakah sampah itu langsung hilang? Kan enggak, perlu proses ratusan tahun mungkin ya bisa terurai gitu. Jadi yang bisa kita lakukan mengurangi penggunaan sampah. Jadi misalnya kita pas kegiatan gitu, karena kita mau menghindari sampah, bawa botol minum sendiri. Nah, itu kan udah mengurangi. Terus kalau minum es misalnya nggak usah pakai sedotan. Nah, itu kan udah mengurangi hal-hal kayak gitu. Terus kemudian hindari juga yang paling penting tuh yang berbahan styrofoam katanya kalau styrofoam itu kurang baik juga kalau makanan yang hangat-hangat tuh kan nanti itu partikelnya itu bisa disedot oleh makanannya dan makanan kita makan. Nah, kemudian dia itu juga tidak bisa terurai, lama turun nggak bisa terurai sama sekali kalau yang dari styrofoam. Kalau yang dari misalnya kayak saya itu bisa mungkin 400 tahun atau sekian tahun masih bisa lah, tapi kalau ini tuh nggak bisa gitu, makanya terurai gitu. Justru styrofoam adalah bentuknya ringan ya Pak Ridwan ya? Iya betul. Justru lebih susah untuk diuraikan ya? Iya, gimana ya, terurai itu kalau kita bakar itu sebenarnya bukan terurai, Bang. Jadi dia hanya berubah wujud, yang awalnya wujud benda itu padat menjadi gas CO2 yang kan beracun. Oke lah, kalau untuk di tempat kita masih banyak pohon, jadi CO2 itu diserap oleh si pohon. Ada filternya masih. Fotosintesis. Nah, kalau di kota-kota besar, nah itu yang kita takutkan gitu. Jadi sebenarnya kalau namanya terurai, kalau abang pernah lihat daun itu kan 6 bulan bisa terurai. Jadi dia itu yang awalnya daun itu padat, kemudian nanti 3 bulan misalnya berongga-rongga mulai berkurang, nanti dalam waktu 6 bulan itu bisa benar lenyap kayak gitu. Itu namanya terurai. Tapi kalau kita lakukan kayak dibakar atau dicincang atau di apa, itu bukan terurai namanya gitu, Pak. Menarik ya kalau kita udah bicara sampah ya. Selain sampah nih Pak Ridwan, faktor lain yang bisa mengakibatkan cuaca kita bisa dikatakan buruk adalah pembakaran yang memang tidak disesuaikan, tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Kadang itu kan ada tuh, kalau memang dalam skala besar nih contohnya Pak Ridwan ya. Dalam skala besar biasanya kalau terjadi kebakaran hutan itu kan juga mengganggu dari cuaca kan Pak Ridwan ya. Nah, itu bagaimana Pak Ridwan? Mungkin dari masyarakat ketika membakar sampah ini sangat perlu lah untuk diingatkan Pak Ridwan. Karena kalau masyarakat kita itu kan kalau membuang sampah ataupun mengumpulkan sampah kadang itu langsung dibakar Pak Ridwan. Untuk mengantisipasi hal itu ada nggak sih Pak Ridwan? Karena ini juga berkaitan dengan cuaca, ketika memang ada kepulan asap yang memang sangat banyak gitu ya kan, itu juga bisa mengganggu kualitas udara kita, dan itu juga bisa mengganggu lingkungan kita, karena asap juga bukan hal yang baik. Itu kan ada beberapa campuran bahan-bahan kimia kan di dalamnya yang dibakar, itu mengakibatkan kualitas udara kita itu semakin memburuk. Pasti berdampak kesehatan juga kan. Nah, jadi kalau kalau terkait sampah dibakar memang untuk di negara kita ini masih kurang lah ya. Paling hanya masyarakat itu pun bakarnya pun nggak banyak, kecuali kalau misalnya contoh kalau abang pernah dengar tempat pembuangan akhir di Bantar Gebang ini yang macam gunung itu kalau dibakar kan bahaya banget. Kan? Tapi sebenarnya dampak yang paling besar kalau terkait dengan asap itu tuh sebenarnya hutan sih Bang, tempat kita. Contoh pada bulan Agustus tahun 2023 itu di Kayong Utara itu kan ada beberapa tempat kebakaran ya di Simpang Hilir ya. Yang contohnya kalau nggak salah di Padu Banjar juga ada, kemudian di ini mau ke Batu Barat itu juga sebenarnya kebakaran juga tuh di sini. Nah, itu kan sangat berakibat kurang baik, polusi udara, asap ya kan. Kemudian juga nanti dapat menimbulkan penyakit tertentu kayak asma ya kan. Nah, padahal membakar lahan itu sangat dilarang itu. Saya lupa ya undang-undangnya ada sama dendanya berapa miliar gitu ya. Nah, tapi untuk di Kalimantan Barat itu sudah ada perda, saya lupa nomornya. Itu dari gubernur langsung ya. Nah, itu dia boleh membakar hutan tapi maksimal itu 2 hektar. Nah, dan itu tuh harus dijaga. Misalnya sebelum dibakar dia harus dibuat sekat bakar. Ya, ada kontrol lah ya. Jadi dia nggak merembet Pak, akibatnya dia nggak merembet ke tempat lain. Nah, kemudian dia juga harus dijaga nih beberapa orang, dan dia juga harus memperhatikan arah angin.
kalau bisa membakarnya itu jangan searah angin, habis pokoknya ada saat. Iya, iya, iya. Jadi dia harus berlawanan dengan angin. Iya, iya. Jadi dia meremehnya pelan-pelan gitu. Oke. Mungkin itu sedikit gambaran umum lah ya Pak Ridwan yang bisa memicu cuaca kita menjadi tidak baik ya Pak Ridwan ya. Ya, ya. Selain dari sampah, ketika ada polusi udara seperti ada pembakaran juga, apalagi dalam skala besar itu juga bisa mengganggu cuaca kita ya Pak Ridwan ya. Berarti kalau memang dalam konteksnya sedikit seperti pembakaran sampah di pekarangan rumah itu masih ada pengecualian bagaimana Pak Ridwan? Kalau di kota-kota sih itu saya pikir sangat berbahaya ya. Ya. Tapi kalau di tempat kita nih saya pikir lah ya, ini dalam pandangan saya. Kalau pandangan saya itu masih aman karena kita ini masih banyak pohon. Ya. Nah, tapi kalau dan di kota, pohon itu jarang ya kan. Misalnya di perumahan tuh yang rumah satu bakar, yang rumah dua bakar, ya itu kan hanya menimbulkan ini kan sampah. Jadi saya sebenarnya menangani sampah itu sejauh ini memang masih sulit ya bang. Jadi sebenarnya kayak dibakar itu bukan solusi. Kemudian dikubur bukan solusi juga karena gini. Begitu misalnya kayak botol minum dikubur, nanti dalam jangka waktu puluhan tahun dia akan terurai. Ya. Nah, terurai jadi partikel-partikel kecil. Nah, partikelnya tersebut nanti akan dibawa aliran air karena air hujan. Dan air hujannya diserap oleh tanaman. Ya. Tanamannya kita makan. Ya. Pasti akan berdampak juga muter-muter. Jadi memang susah. Jadi sebenarnya kayak di negara Jepang itu, yang negara memang udah maju. Jadi negara yang perusahaan yang memang membuat sampah tersebut dia harus bertanggung jawab untuk mengambil kembali itu didaur ulang. Nah, contohnya misalnya, tapi masyarakat di sana kan udah Iya. Jadi mereka sudah memilah sampah misalnya dari jenis yang dari kaca, tong sampahnya sendiri, nanti dari yang plastik sendiri. Jadi petugasnya itu langsung ngambil gitu, nanti diolah di pabriknya masing-masing. Itu yang perlu kita contoh ya. Ya, tapi itu negara maju sih. Ya. Tempat kita memang masih belum. Sebenarnya bisa aja kok sebenarnya. Kalau Tergantung memang kebijakan. kesadaran kita. Ya nggak perlu kebijakan harusnya Pak Ridwan. Ya, Kalau kita kita- sadar akan lingkungan ya kita Iya. akan bergerak dengan Iya, sendiri. iya. Kalau saya lihat di Bali ya, di Bali itu memang di sana mereka membuat kebijakan tuh alhamdulillah bagus gitu. Jadi teman saya pernah ke sana. Jadi ketika dia pergi ke salah satu toko gitu mau belanja perlengkapan pribadi lah ya. Iya. Dia itu lupa, kan kebiasaan kita kalau belanja di sini kasih plastik. Nah, kalau di sana itu nggak dikasih plastik. Jadi kalau misalnya kita belanja banyak, ya udah pegang tangan entah kemana-mana gitu. Iya, iya. Kita harus. Nah, itu salah satu kebijakan yang saya pikir baik ya untuk lingkungan ya. Iya, iya. Jadi mereka di sana ketika kita mau belanja harus bawa kantong sendiri. Kantong dari rumah. sendiri, iya, Tapi iya. kalau misalnya menggunakan kantong dari toko itu pasti ada harga jualnya gitu. Pasti Iya, iya. pasti harganya lebih mahal kan. Iya. Karena mungkin ya itu sebenarnya tujuannya bukan menjualnya itu, tapi untuk agar masyarakat lebih berperilaku ramah lingkungan. Iya, iya, iya. Dan mereka juga di sana kalau membuang sampah ketahuan buang sampah sembarangan itu bisa didenda juga itu gitu. Karena agar lebih teratur aja Iya, ya Pak Ridwan ya. apalagi di Bali kan kota ini kan kayak wisata Iya, apalagi tempat wisata ya Iya, kan. betul. Sekarang kalau tempat wisata kita bagaimana Pak Ridwan? Dikit aja. Ya, saya pikir baik ya kalau di apalagi kayak kemarin saya lihat datanya itu salah satu di Kayong Utara itu pantainya salah satu tempat wisata yang memang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Saya lupa saya lihat di Kayong Informasi atau Ya. apa gitu di Instagram itu. Dan ada di Singkawang, kemudian ada di mana lagi gitu. Di Ketapang juga kalau tidak salah masuk juga pantai-pantainya. Jadi Di situ ya kan. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan kalau memang cuaca ekstrim ini sering terjadi gitu. Jadi yang pertama, kalau bisa hindari aktivitas di laut saat kondisi cuacanya kurang baik. Walaupun ini pasti nanti berdampak ke ekonomi ya, tapi saya pikir keselamatan nyawa itu lebih penting. Ya. Jadi jangan pula nanti kita menggebu-gebu cari uang atau duit untuk keluarga, tapi kita lupa juga nih dengan kondisi nyawa kita gitu. Jadi udahlah kalau misalnya nanti ada apa-apa nanti bingung juga kan keluarganya gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu hindari aktivitas yang memang posisinya di daerah perbukitan seperti lereng gunung. Nah, karena saya ini suka daki gunung ya. Ya. Jadi untuk teman-teman saran juga nih untuk teman-teman yang memang suka daki. Ketika kita hobi-hobi boleh, kita suka-suka boleh, kita mau melihat pemandangan yang bagus boleh di pegunungan, tapi kita juga harus melihat kondisinya juga. Kalau memang cuacanya itu nggak memungkinkan, misalnya hujan lebat seharian gitu, saya pikir hindari dulu lah untuk melakukan pendakian kayak gitu. Nah, terus kemudian kalau bisa memang misalnya ada masyarakat yang punya rumah punya tanah gitu ya, kemudian mau membangun rumah, kalau bisa ya jangan sampai di lereng-lereng karena itu kan berbahaya ya, karena bisa menyebabkan adanya longsor lah ya gitu. Kalau bisa itu dihindari juga. Kemudian membersihkan saluran-saluran air yang saya pikir ini karena berkaitan dengan sampah ya, jadi kalau bisa dibersihkan karena ini bakal menyumbat saluran airnya, jadi berakibat airnya itu tergenang, endap, kemudian banjir gitu. Terus hindari aktivitas di pantai jika situasi tidak memungkinkan. Nah, walaupun kita ini anak pantai gitu. Ya. Karena kita memang dikelilingi oleh laut ya. Pantai ada di mana-mana. Ya, jadi kalau memang kejadiannya kayak tanggal 19 kemarin ya, Ya, Januari itu
Nah kalau bisa jangan dulu lah ke pantai, cari hari lainnya dulu lah. Karena Tapi kalau masyarakat kita tuh kan kepo tuh ya. Apapun kejadiannya mau se ekstrim apapun, sempat tuh merekam dulu, asik dulu gitu ya. itulah fenomena Ya, di kita masyarakat. budayanya gitu banget Pak Ridwan ya. Kalau di luar negeri itu kalau ada bencana, waduh mereka pasti hebohnya minta ampun Iya. ya kan. Pasti mereka berhamburan lari entah kemana. Tapi masyarakat kita tuh jago loh, hebat loh. Kalau ada suatu kejadian mereka bukannya lari malah ngapa tuh gitu kan. Oke, lanjut Pak Ridwan. Oke, jadi kalau bisa yang sifatnya kalau memang anginnya kencang atau apalagi terutama ini ya kalau air pasang itu kan biasa ada larangan dari pihak dari pantai itu dilarang untuk melakukan naik kano itu loh. Ya, ya. Karena pertama pasang kemudian gelombangnya juga besar jadi itu mungkin hindari dulu lah kayak gitu. Jadi cari hari lainnya kan masih banyak hari-hari lainnya. Ya. Itu bukannya ada guide-nya Pak Ridwan ya? Untuk yang main-main kano itu ya? Kalau saya pas lihat sih enggak sih, dia hanya menyewakan sih, nyewa 1 jamnya berapa lupa sih. Oh, iya. Dia nyewakan hanya kano sama dayungnya. Kecuali Oh. yang banana boat itu yang ditarik pakai speed. Oh, itu ada guide-nya ya? Ada itu. Oke, lanjut Pak Ridwan. Oke, terus kemudian selanjutnya itu menanam pohon. Nah, ini kenapa penting? Yang pertama tadi dia bisa menyerap polusi udara, misalnya karbon dioksida ya yang Ya. dari asap itu. Kemudian saya bilang juga salah satu penyebab banjir itu karena minimnya pohon ya. Saya ibaratkan analogikan kayak orang yang berkepala pelontos dengan yang punya rambut. Nah, jadi kalau misalnya hujan, kalau kepala pelontos itu kan begitu air itu kena kepala langsung turun aja dia, nggak ada yang nyangkut gitu. Iya, Tapi iya. kalau kita punya rambut kan walaupun pada akhirnya nyampe ke muka kita tapi agak sedikit lebih lama. Sama juga dengan kondisi lingkungan kayak gitu. Jadi kalau memang hutan itu gundul, ya udah akhirnya ngalir aja pindah ke lokasi yang rendah. Tapi kalau misalnya dia ada banyak pohon, apalagi pohonnya beraneka ragam jenis, kan setiap pohon itu memiliki dia cara mengikat air itu dengan cara yang berbeda-beda. Semakin besar akarnya, nah itu kan atau semakin besar pohonnya itu kan memiliki daya serap yang cukup baik. Ya. Tapi kalau kalau kita memang gundul ya udah gitu. Kenapa sawit itu saya bilang tadi kurang baik atau daya serapnya kurang baik? Karena dia hanya satu jenis. Kemudian dia itu akarnya serabut dengan akar tunggang kayak gitu. Ya. Terus selanjutnya membuat pondasi rumah yang tinggi jika sering terjadi banjir. Nah ini saya pikir yang saya bilang tadi, kalau memang masyarakat yang punya rumah di tepian pantai atau memang rawan banjir, masalahnya kalau buat bangunan itu yang tinggi lah gitu kan. Karena nanti untuk antisipasi kan, Ya. nanti heboh bingung pula kan, udah pindah kejadian banjir tengah malam, harus pindahkan TV, pindahkan harta bendanya gitu. Harus tahu lah ya geografisnya di lingkungan Ya. tersebut ya Pak Ridwan ya. Ya memang sebenarnya kalau bisa sih jangan cari rumah yang lokasi kayak gitu. Tapi kalau memang udah pengennya di situ, misalnya rame atau gimana untuk dijualan, ya pasti orang biarpun banjir nggak masalah. Ya, Tapi ya. yang penting mereka sudah siap gitu. Ya, oke. Kemudian tidak membuang sampah pada saluran air. Nah ini berkaitan dengan pembersihan saluran air tadi ya. Abang Ari sudah jelaskan tadi, kalau bisa jangan membuang sampah itu memang di alur-alur air. Ya. Bisa menyumbat gitu kan. Ya buanglah pada tempatnya lah intinya. Walaupun sebenarnya itu juga bukan solusi, tapi setidaknya itu kita sudah bisa meminimalisir Ya. terjadinya bencana gitu. Carilah cara yang paling efektif gitu ya, bukan yang paling sempurna ya Pak Ridwan ya. Ya. Ya, oke, ada sedikit penambahan lagi Pak Ridwan? Oke, mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan untuk apa yang bisa kita lakukan ketika Oke. cuaca. Oke, dan mengingat waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lewat di Pak Ridwan. Mungkin ini menjadi perbincangan akhir kita. Dan di akhir perbincangan kita mungkin Pak Ridwan bisa memberikan sedikit pesan ataupun saran ataupun yang ingin Bang Ridwan sampaikan lah kepada masyarakat kita agar sama-sama tahu, agar sama-sama mengingat bagaimana ketika kita dilanda bencana itu sangat merugikan dari segala aspek. Silahkan Pak Ridwan. Baik, jadi mungkin pesan-pesan saya untuk pendengar setia NKU lah ya di awal tahun 2024 ini. Ya memang pada dasarnya kita nggak pernah tahu kapan datangnya bencana, tapi setidaknya kita bisa untuk mengantisipasi. Misalnya di tempat kita ini kan sudah sering dalam 1 tahun itu ada bencana apa aja yang ada gitu kan, dan biasanya memang di bulan-bulan tertentu. Jadi artinya kita memang sudah sudah mengantisipasi untuk itu. Dan kalau memang ada kejadian seperti itu ya aktivitas yang sifatnya itu bisa mengancam masyarakat, nyawa masyarakat, kalau bisa dihindari dulu. Gak apa-apa lah kita ekonomi itu bisa dicari, tapi kalau nyawa itu kan sulit untuk dicari. Iya, benar. Oke sih, itu sih Bang, mungkin pesan saya intinya masyarakat tetap waspada. Kemudian ya beraktivitas saja seperti biasanya. Kita waspada juga perlu, tapi untuk memenuhi kebutuhan sehari juga perlu juga. Ya. Intinya waspada aja. Ya.
Kadang bencana juga bisa dibuat jadi bahagia ya Pak Ridwan. Ya, Seperti kita masa kecil. Ada air naik dikit, udah mandi. Heboh lah ya mak-mak kita, marahan kita ya Pak Ridwan ya. Oke Pak Ridwan, terima kasih banyak atas pembahasannya hari ini. Ya mungkin mudah-mudahan yang dimanapun Anda berada, pendengar dimanapun Anda berada, bisa mengambil sedikit ilmu, sedikit informasi mengenai hal-hal yang memang terjadi tentang bencana, apalagi tentang isu cuaca di belakang hari kemarin yang sempat dirasakan juga oleh beberapa wilayah di sekitar masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Ya kita di sini hanya membahas isu-isu tersebut hanya untuk mengingatkan, hanya untuk mengantisipasi. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi ya Pak Ridwan ya. Amin amin ya untuk semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga untuk Pak Ridwan yang telah memberikan informasi yang menarik, memberikan kita ilmu juga di saluran 101,5. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengarkan. Mudah-mudahan pembicaraan kita di hari ini mendapatkan suatu makna yang berarti dan membekas di hati kalian agar kita sama-sama mengingat ya, kembali mengingat dan mengingat. Kita tidak akan bisa untuk secara sempurna menghentikannya, tetapi kita bisa dengan kesadaran diri untuk berproses untuk bisa menghentikannya ya Pak Ridwan ya. Terima kasih banyak untuk Pak Ridwan dan seluruh pendengar dimanapun Anda berada. Dan nantikan kembali podcast-podcast ataupun talk show berikutnya bersama narasumber-narasumber lainnya yang akan nanti datang juga di Radio Kayong Utara. Dan untuk itu saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih dan meminta maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada beberapa di bagian yang memang kurang berkenan di hati pemirsa dimanapun kamu berada. Untuk itu saya tutup program acara dialog kita bersama Yayasan Palung dan tentunya narasumber kita Bang Ridwan, tentunya dari staf Yayasan Palung. Terima kasih untuk semuanya. Saya Hagi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.